What's up Flamers? X T4C. Kita di sini mau kasih beberapa pengumuman buat teman-teman yang di rumah. Yang pertama, ibadah merupakan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. So, walaupun diadakan secara online, kita wajib mengikutinya agar kita bisa saling dikuatkan. Kedua, ketika kalian ibadah online melalui laptop, jangan lupa untuk mematikan HP agar tidak adanya gangguan. Atau ketika kalian ibadah melalui handphone kalian, jangan lupa untuk mematikan notifikasinya supaya kalian bisa beribadah dengan tenang. Yang ketiga, sekalipun ibadah ini dilaksanakan secara online, kita harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Itu sebagai bukti kita menghormati Tuhan kita. Teman-teman juga bisa ajak papa dan mama untuk ibadah bersama. Tuhan hadir dimanapun kita beribadah. Di rumah pun kita tetap dapat merasakan kehadiran Tuhan. So, jangan lupa untuk siapkan hati dan pikiran kalian untuk kita beribadah bersama-sama. Satu lagi, jangan lupa teman-teman dimanapun kalian berada, wajib menggunakan masker saat berpergian. Dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. What's up Flamers, what's up T4C anak-anak muda. Hari ini kita siap berpesta sama Tuhan. Hari ini kita mau menyanyi dan memuji nama Tuhan. Kita mau senang dengan surga, amin. Come on. Kita tepuk tangan di atas, come on. Tuhan Kau hadir, Tuhan Kau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Tuhan Engkau hadir, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Kita percaya Tuhan kita dahsyat, amin. Kita mau sembah satu-satunya Tuhan kita. Kita mau sembah Tuhan Yesus. Di hadapan tahta, di hadapan tahta-Mu, seluruh
jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, naikkan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka sama dengan surga. Senada dengan surga. Katakan, senada dengan surga. Give him a shout of praise, come on, Jesus. Teman-teman, hari ini kita ngerayain dari pulau dan benua, kita semua mau nyembah satu Tuhan yang sama. Kita mau nyembah Tuhan Yesus, amin. Come on, kita nyanyikan. Kita semua udah tahu lagunya ya, come on, kita nyanyi bareng-bareng. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Kita katakan, tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Kita jadi sama-sama, glory bagi dia semua. Glory bagi dia, glory bagi dia, glory bagi dia, glory bagi dia. Sekali lagi, come on. Glory bagi dia, asik. Glory bagi dia, glory bagi dia, glory bagi dia. Muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Amin. Glory bagi dia,
bagi Dia. Tepuk tangannya buat Tuhan kita, mana dong, come on. Yes. Teman-teman, hari ini kita mau sama-sama ngerayain, kita mau pesta bareng Tuhan, kita mau ingat kasihnya Tuhan bahwa di Natal ini kita dapat kasihnya Tuhan yang benar-benar besar tuh. Saking besarnya kita sinking deep di kasihnya Tuhan, kita tenggelam di kasihnya Tuhan. Sebenarnya kita mau nyanyikan satu lagu ini, kita mau bilang, It's your love, Jesus. Standing here in your presence, in a great story, landless, I am one by perfect love, wrapped within the arms of heaven, in a peace that lasts forever, sinking deep in mercy, seen, I'm wide awake, drawing closer by grace, and oh, my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, I'm wide awake, drawing closer by grace, and oh, my heart is yours. All fear removed, I breathe you in, I lean into your love. Oh, your love. Oh, Jesus, lean into your love. Come on, kita nyanyikan sama-sama. Your love so deep, Jesus. Your love so deep is washing over me. Your face is all I seek. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Your love so deep. It's washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Tuh Bapa, ini doa kami Tuhan. Your love so deep Tuhan. Kami tenggelam dalam kasih-Mu Tuhan. Kami tenggelam dalam kasih-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan merasakan kasih-Mu Tuhan. Ini doa dari hati kami Tuhan. Biar Engkau saja Tuhan menjamah setiap hati kami Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan. Biar Engkau saja yang memimpin kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you all. From Wednesday, Hello the Flame and T4C. It's Christmas time again. Merry Christmas and Happy New Year. Semoga sukacita Natal daripada Kristus memenuhi kita semua. Saya mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Kiranya semangat dan kehangatan Natal memenuhi kita semua dan segenap keluarga. Merry Christmas and Happy New Year. Tegas mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Bye. Selamat Natal dan Tahun Baru. Yo, what's up Flamers? What's up T4C? Mau bilang Merry Christmas and have a great time everyone. Semoga damai kasih Kristus selalu beserta dengan kita. Amin. Halo guys, selamat Natal dan Tahun Baru. Halo guys, mau ngucapin Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Natal dan Tahun Baru. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Kiranya damai Natal beserta kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Hai semuanya, aku Syama. Aku mau ucapin Merry Christmas and Happy New Year. Kami dari mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Action mengucapkan Happy New Year and Merry Christmas. Yeay! It's beginning to look a lot like Christmas. Merry Christmas. Everywhere you go, take a look at the And 5 Happy and New Year. 10. Halo, what's up Flamers? Apa kabar semuanya? Saya yakin banget di tempat teman-teman masing-masing pasti teman-teman jawab dengan sepenuh hati awesome. Karena saya percaya teman-teman semua adalah orang-orang yang awesome karena kita menyembah Tuhan yang awesome banget. So, di awal ibadah kita hari ini saya mau ngucapin terima kasih, thank you banget untuk teman-teman, para pengurus, para pemimpin-pemimpin rohani yang mengizinkan saya untuk bisa melayani di acara Natal Flame. Biar Tuhan memberkati setiap kita. So, sebelum kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, kebaikan, kesetiaan Tuhan Kau nyatakan melalui kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia, di mana kami merayakannya di bulan Natal ini. Terima kasih untuk setiap kebaikan dan kasih setia Tuhan, dan biarlah sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang berbicara buat setiap kami, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan, Tuhan menolong, sehingga di dalam kasih karunia Tuhan, hamba-Mu dimampukan untuk bisa menjadi kepanjangan dari lidah Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, di awal mungkin saya perkenalan dulu, ada teman-teman yang belum tahu, karena memang saya belum terkenal itu teman-teman. Nama saya Steven Adrian, saya hari ini seorang full-timer, melayani Tuhan bersama dengan keluarga. Saya punya 1 istri dan 1 anak. Kami bersama-sama melayani di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Khususnya kami ditugaskan untuk membina teman-teman youth di tempat kami melayani. So, hari ini sekali lagi saya mau bilang, it's a pleasure for me. Ini benar-benar sebuah privilege untuk bisa share sesuatu di hari yang spesial, hari Natal, di mana kita memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. So, hari ini kita mau sama-sama bahas satu
tema yang udah dikasih, yaitu tentang Jesus is my only hope. Jesus is my only hope. Atau Yesus sebagai satu-satunya harapan kita. Kita mau sama-sama buka ayat Alkitab kita dulu dalam Mazmur 71 ayat yang ke-5. Mazmur 71 ayat yang ke-5. Dikatakan, sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Di dalam versi The Voice dikatakan, for you are my hope, eternal one. You, Lord, have been the source of my confidence since I was young. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan menjadi sumber pengharapan sejak ia masih muda. Sehingga kalau teman-teman baca secara lengkap, Mazmur 71 ini adalah pertolongan di masa tua. Saat di masa tua mereka mendapat pertolongan karena menjadikan Yesus, menjadikan Tuhan sebagai sumber dari pengharapan mereka sejak masih muda. So gue yakin banget teman-teman di sini masih muda semua, dan pertanyaannya adalah harapan kita apa dan kepada siapa harapan itu kita berikan. Mungkin teman-teman di sini punya banyak harapan dalam kehidupan. Saya percaya orang yang masih hidup itu pasti selalu punya harapan. Ya teman-teman, saya nggak tahu teman-teman punya harapan apa, tetapi mungkin salah satu harapan universal yang hari ini semua orang harapkan adalah berharap coronavirus itu cepat selesai. Ya, supaya kita bisa kumpul lagi, kita bisa ibadah Natal bersama-sama lagi di gereja, kita bisa nongkrong lagi, mungkin kita bisa main, kita bisa jalan-jalan, kita bisa liburan. Mungkin itu sebuah hope yang jadi banyak kerinduan semua orang secara bersama-sama mungkin saat ini. Tapi mungkin juga ada harapan-harapan yang lain yang teman-teman hari ini lagi pengen banget gitu ya. Saya nggak tahu teman-teman berharap apa. Ya, tapi saya pribadi teman-teman semenjak banyak stay at home, salah satu hobi yang saya lakukan bersama dengan istri dan anak, yaitu salah satunya adalah nonton film. Dan salah satu film yang saya suka banget dari sekian banyak film, saya agak edik sekarang nih gara-gara corona ini, saya lagi agak seneng nonton drakor. Dan salah satu drakor kesenangan saya itu yang baru beres banget, itu adalah drama Korea judulnya Startup. Nah teman-teman, dalam waktu saya nonton film ini saya punya harapan. Ya, saya punya harapan untuk teman-teman yang nonton, mungkin bisa relate sama ilustrasi saya. Ya, tapi mungkin kalau teman-teman belum nonton, silahkan boleh nonton. Atau yang nggak mau nonton, boleh terima dalam iman aja. Ya, saya punya harapan waktu nonton film ini. By the way, saya sama istri punya pilihan yang berbeda. Saya ini tim Han Ji Pyong, sedangkan istri saya itu tim Nam Do San. Kita sama-sama punya harapan dan seringkali kita itu waktu nonton, dan waktu udah selesai, kita tuh saling berdebat gitu ya. Oh, kira-kira si ini nih yang bakal jadi nih, si ini nih yang bakal jadi. Enggak deh, kayaknya dia yang bakal jadi. Setiap kita punya harapan. Gue punya harapan, dia punya harapan. Dan itu sedikit saja ilustrasi bahwa harapan itu terkadang membuat kita tuh jadi semangat untuk menjalani hidup. Karena saya punya harapan besar si Han Ji Pyong ini bisa jadi sama si Seo Dalmi ini, saya seneng banget nungguin seriannya keluar tiap minggu. Seneng banget karena apa ya? Karena pengen tahu bakal kayak apa nih akhirnya, ya. Dan teman-teman, saya mau bilang harapan kita hari ini, kadang-kadang harapan itulah yang membuat kita semangat menjalani hari-hari kita. Waktu teman-teman sekolah, teman-teman punya harapan ini dan itu. Teman-teman yang mau kuliah, teman-teman punya harapan. Mungkin di semester yang baru ini bisa dapat nilai yang lebih baik, dapat dosen yang kooperatif, teman-teman bisa menikmati pembelajaran dengan lebih baik, atau mungkin yang kerja bisa dapat pengalaman-pengalaman yang lebih baik, achievement yang baik, dan harapan itu ngedrive kita untuk kita itu jadi semangat dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu harapan menjadi sesuatu yang sangat penting. Tapi teman-teman, masalahnya adalah kepada siapa harapan itu kita gantungkan, itu akan sangat mempengaruhi hasil akhirnya. Saya kasih ilustrasi lagi teman-teman. Mungkin teman-teman di sini suka beli air minum kemasan botol, ya. Air minum kemasan botol kelihatannya dari luar sama aja semua. Semuanya ya air putih, air mineral gitu ya. Tapi yang membedakan adalah ada yang harganya murah, ada yang harganya mahal banget. Ya. Kenapa bisa harganya berbeda? Ya, walaupun memang ada prosesnya yang menentukan harganya jadi mahal atau enggak, kemasannya juga bisa
menentukan harganya jadi mahal atau enggak. Tapi satu hal yang saya selalu tahu teman-teman, kenapa merek satu dengan merek yang lain bisa beda harganya, itu karena tergantung sumber airnya. Kalau sumber airnya itu sumber yang bagus banget, nggak aneh dan nggak heran kalau kemudian hasil akhirnya itu jadi air minum kemasan yang harganya juga mahal. Tapi kalau sumber airnya sumber air yang B aja, yang biasa aja, nggak aneh teman-teman kalau kemudian nanti waktu sudah diproses, lalu hasilnya akan jadi air minum yang harganya B aja. Ya, oleh sebab itu sumber dari sesuatu itu sangat mempengaruhi outputnya. So teman-teman, saya mau bilang sumber harapan kita hari ini, kepada siapa kita menggantungkan harapan kita, kepada sumber yang seperti apa, itu yang akan menentukan kemudian hasil akhir dari harapan kita. Mungkin hari ini kita masih banyak yang menggantungkan harapan kepada hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang terbatas. Contoh, kita masih menggantungkan harapan kita kepada pengalaman kita. Ya, saya punya harapan ke depan karena gue yakin gue punya pengalaman yang baik, yang cukup baik untuk bisa handle sesuatu. Atau mungkin kita punya kekuatan sendiri, kita punya ability, punya skill, punya kekayaan, punya paras, ganteng, cantik. Atau mungkin hal-hal yang lain yang kita bisa jadikan sumber dari harapan kita. Tapi percayalah teman-teman, selama kita masih menggantungkan harapan kita kepada hal-hal yang duniawi seperti itu, saya mau bilang bahwa semuanya itu terbatas dan bisa mengecewakan. Dan kalau memang itu terbatas dan mengecewakan, pasti hasil output akhirnya pun sangat memungkinkan kemudian nanti kita kecewa dengan apa yang terjadi di kemudian hari. Oleh sebab itu teman-teman, saya mau bilang bahwa satu-satunya sumber yang harus menjadi tempat kita menggantungkan harapan kita adalah sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu, yaitu Yesus sendiri. Karena Yesus adalah sumber dari segala sumber. Dia adalah sumber yang tidak terbatas, dia sumber yang all powerful, dia sumber yang sanggup untuk memenuhi segala harapan teman-teman yang teman-teman sedang hari ini mungkin gumulkan dan doakan. Dan percayalah, hanya di dalam Yesus saja dia akan menjadi sumber harapan kita yang pada akhirnya akan membawa kita kepada sebuah output yang menyenangkan kita dan juga menyenangkan hati Tuhan. So hari ini teman-teman, mungkin di umur teman-teman, kayaknya gampang banget cuma denger khotbah kayak gitu doang. Kadang-kadang kita butuh alasan lebih kenapa kita harus melakukan sesuatu. Oleh sebab itu, hari ini saya mau bagikan 2 hal alasan kenapa kita harus menjadikan Yesus sebagai sumber harapan kita. 2 alasan. Yang pertama teman-teman, kenapa Yesus harus jadi sumber pengharapan kita? Karena pengharapan di dalam Yesus adalah pengharapan yang berdasarkan kepada inisiatif Tuhan. Pengharapan kita di dalam Yesus adalah pengharapan yang kita dasarkan, yang didasari oleh inisiatif Tuhan dan bukan inisiatif kita. Nah teman-teman, kalau kita tadi balik lagi ke ilustrasi tentang air minum kemasan, ya, tentu aja bisa sampai jadi itu air, ada usaha yang manusia harus lakukan. Betul nggak? Ya, mereka mungkin harus cari ke gunung mata air yang terbaik, harus dites, lalu harus dibawa ke lab, lalu harus disuling, dan lain-lain. Begitu banyak hal yang harus mereka lakukan untuk bisa merealisasikan sebuah sumber itu kemudian jadi output yang baik. Tapi saya mau bilang teman-teman bahwa harapan di dalam Yesus adalah harapan yang berdasarkan kepada inisiatif Tuhan. Bukan kita yang naik ke atas, bukan kita yang cari harapan itu, tetapi harapan itu yang turun nyamperin kita. Di dalam Lukas 2 ayat 10-11 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini, hari yang kita sama-sama peringati sebagai hari Natal, hari kelahiran Yesus, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. So teman-teman, bukan kita yang harusnya cari sesuatu, bukan kita yang harus cari-cari pengharapan, tapi percayalah di dalam Yesus pengharapan itu turun ke dunia. Pengharapan, sumber pengharapan itu mendekat kepada kita. Itulah perbedaannya mengapa kita harus menjadikan Yesus sebagai sumber harapan. Dia yang berinisiatif untuk nyamperin kita, manusia yang berdosa. Bukan kita yang harus cari harapan. Bukan kita yang harus cari sumbernya.
Ya, kita nggak harus ikut giveaway, kita nggak harus ikutan ini dan itu. Tapi Dia yang sekarang hadir, ada di tengah-tengah setiap kita. Harapan di dalam Yesus adalah harapan yang dekat. Sekarang Dia ada di sini. Dan percayalah teman-teman, harapan itu tersedia buat siapapun kamu yang mendengarkan sermon pada hari ini. Apapun latar belakang kamu, gimana pun kamu hari ini sedang menjalani hidup, percayalah harapan itu tersedia buat kamu. Sebab itulah perbedaannya teman-teman, sebuah konsep Allah dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama Allah itu adalah Allah yang mungkin jauh di sana, ya, tetapi Dia menyatakan dirinya lewat perantara. Ada lewat perantara nabi, perantara imam, perantara raja, perantara hakim. Ya, ada orang-orang yang dipilih untuk merepresentasikan Allah di perjanjian lama. Tetapi kalau kita lihat di perjanjian baru, itu ada perubahan. Sebelum Yesus turun ke dunia, Dia merubah sebuah sistem. Dari yang tadinya Allah yang berbicara kepada orang-orang tertentu, tetapi sekarang Allah bisa berbicara kepada siapapun. Dia bisa berbicara kepada saya, dan Dia bisa berbicara kepada kamu. Lewat apa? Lewat banyak hal. Lewat Alkitab yang kita baca, melalui pendengaran kita akan khotbah, sharing. Itu saatnya Tuhan berbicara kepada setiap kita, pribadi lepas pribadi. So saya mau bilang sekali lagi, kenapa kita menjadikan Yesus sebagai sumber harapan kita? Karena harapan itu telah datang, tersedia buat setiap kita. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena apa yang kita perbuat, tetapi karena inisiatif Tuhan yang memang sengaja mau datang buat setiap kita. Yang kedua teman-teman, kenapa kita harus jadikan Yesus sebagai sumber pengharapan kita? Yang kedua, karena pengharapan di dalam Yesus adalah pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Lanjut dalam Lukas 2 ayat yang ke-20, masih di bagian para gembala, di akhir setelah mereka berjumpa dengan Yesus, dikatakan maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Teman-teman, ada begitu banyak janji, harapan-harapan yang Tuhan kasih melalui firman-Nya kepada setiap kita. Dan percayalah teman-teman bahwa Tuhan yang berjanji itu adalah Tuhan yang tidak akan mengecewakan kita. Dia Tuhan yang akan menggenapi segalanya. Cuman mungkin waktunya aja beda-beda. Ya, tetapi saya percaya Tuhan kita tidak akan mengecewakan kita karena Dia akan selalu menepati janjinya. Nah, mungkin teman-teman hari ini kita sedang banyak berharap. Dan tadi saya udah bilang kepada siapa kita berharap itu akan menentukan outputnya. Dan teman-teman, banyak kali saat kita berharap sesuatu lalu kita menemukan pada akhirnya kita kecewa, betul nggak? Ya, banyak kekecewaan yang kita tuai saat kita berharap sesuatu di luar Yesus. Balik lagi teman-teman ke drakor yang saya tonton. Ini drakor startup ini sesuatu drakor yang menurut saya bagus banget storyline-nya. Tapi di akhir episode yang terakhir itu saya kecewa teman-teman. Saya kecewa. Ya, karena memang mungkin saya selama nonton saya nggak berdoa gitu ya, nggak minta Tuhan mengubahkan hati sutradaranya atau scriptwriter-nya. Ya, tapi ujungnya akhirnya saya kecewa. Karena apa? Karena ternyata jagoan yang saya pegang akhirnya nggak jadian sama pemeran utamanya. Ya, walaupun saya udah berdoa berpuasa kadang-kadang ya, saya udah tulis di story saya tim Han Ji Pyong garis keras, tapi ternyata itu nggak merubah kenyataannya bahwa akhirnya Nam Do-san lah yang menang atas hatinya Seo Da-halmi. Tapi teman-teman saya kecewa, ya kecewa lah ya. Tapi teman-teman saya mau bilang bahwa ya itu film, ya itu film. Ya, tapi saya percaya Tuhan kita jauh lebih hebat bikin storyline dibanding sebuah film. Dan saya mau bilang bedanya sutradara dunia yang bikin film sama sutradara kehidupan kita yang namanya Yesus Kristus. Yang satu mungkin mengecewakan, tetapi yang dari Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Walaupun mungkin di dalam keterbatasan kita untuk mengerti rencana Tuhan, kita kadang-kadang menyalahartikan keputusan Tuhan. Kita kecewa kenapa Tuhan lakukan ini, kenapa Tuhan izinkan ini dan itu. Tapi saya mau bilang teman-teman, kalau kita benar-benar berfokus menggantungkan harapan kita kepada Yesus, kepada pribadi Yesus, bukan kepada apa yang Yesus dapat lakukan. Maksudnya gini teman-teman, kita harus menggantungkan harapan itu kepada pribadi Yesus, bukan kepada berkat-berkatnya, bukan kepada pertolongannya, bukan kepada mujizat-mujizat yang biasa Dia lakukan.
Ya, kita harus menggantungkan harapan kita kepada pribadinya. Karena saat kita menggantungkan harapan kita kepada pribadinya, kepada pribadi Yesus, maka teman-teman, outputnya, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, tidak akan pernah membuat kita kecewa. Tapi kalau kita menggantungkan harapan kita kepada hal yang lain, atau hanya kepada berkat-berkat, hanya kepada pertolongan-pertolongan, hanya kepada ekspektasi kita terhadap apa yang seharusnya mungkin Tuhan lakukan, nggak heran kalau ujungnya kita akan kecewa. Tetapi saat kita menggantungkan sungguh-sungguh harapan kita, kehidupan kita, apa yang kita hari ini lakukan, kita semuanya kita serahkan, kita harapkan kepada Tuhan, kepada pribadinya. Percayalah teman-teman, apapun jalannya, mungkin jalannya susah, mungkin jalannya berduri, mungkin jalannya lewat lembah kelam, tapi di ujung sana hasil akhirnya tidak akan pernah mengecewakan kita. Beberapa tahun yang lalu, teman-teman, mungkin 3-4 tahun yang lalu, saya memutuskan keluar dari pekerjaan yang pada saat itu pekerjaan yang cukup mapan, enak tempatnya, ya, dan punya fasilitas dan tunjangan yang oke banget. Tapi saya memutuskan untuk keluar dari sana dan masuk meresponi panggilan Tuhan menjadi seorang full-timer di gereja lokal. Waktu itu saya cukup bingung, cukup bimbang. Saya takut, ya betul saya takut. Saya juga bingung apakah benar ini jalan Tuhan, apakah sungguh Tuhan memanggil saya untuk masuk di dalam pelayanan sepenuh waktu. Tapi saya coba untuk menaruh harapan saya kepada Tuhan. Saya coba menaruh harapan saya sepenuhnya kepada Tuhan yang baik. Tuhan yang selalu merancangkan sebuah rancangan yang damai sejahtera. Dan saya mau bilang teman-teman, hari ini saya memasuki tahun ketiga, mau tahun keempat. Dan saya mau bilang bahwa harapan di dalam Yesus tidak mengecewakan. Sampai detik ini saya nggak pernah kecewa dengan keputusan untuk meresponi apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup saya. So, saya mau bilang teman-teman, mungkin waktu kita meresponi di awal mungkin berat. Tapi saya mau bilang di ujung jalan sana, saat teman-teman setia menjalaninya, saat teman-teman benar-benar menyerahkan harapan teman-teman hanya kepada Yesus, lalu mulai menjalaninya, percayalah teman-teman tidak akan menemukan kekecewaan Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. So, itu dua alasan teman-teman kenapa kita harus menggantungkan harapan kita hanya kepada Yesus. Yang pertama, karena harapan di dalam Yesus adalah harapan yang berdasarkan kepada inisiatif Tuhan, bukan inisiatif manusia. Dan yang kedua, karena pengharapan di dalam Yesus adalah pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Karena apa? Karena manusia tahu apa yang baik, tetapi apa yang baik seringkali bukan yang terbaik menurut Tuhan. So, pengharapan di dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Makalah kita akan dapat banyak surprise dari Tuhan saat kita menjalani pengharapan kita di dalam Dia. So, teman-teman, setelah kita tahu dua alasan ini, apa yang kita mau lakukan setelah kita sama-sama dengar? Karena teman-teman banyak dengar, banyak tahu, banyak nyatet, banyak merenungkan tidak akan merubah hidup kita. Yang bakal merubah hidup kita adalah saat kita banyak melakukan kebenaran firman Tuhan. So, yang pertama teman-teman, saat kita udah tahu ada harapan yang tersedia dan harapan itu tidak akan pernah mengecewakan. So, yang pertama harus kita lakukan adalah kita menerima, receive it, dan jalani dengan stop complaining, dengan tidak bersungut-sungut. Filipi 4 ayat yang keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Teman-teman tinggal terima aja harapan yang sudah tersedia itu buat setiap kita. Saat Yesus datang ke dunia, harapan itu menjadi dekat. Harapan itu ada di depan setiap kita. Yang kita perlu lakukan adalah menerimanya. Dan waktu kita udah menerima, jalani hidup kita dalam pengharapan itu dengan bersukacita. Kenapa kita harus bersukacita? Karena kita tahu bahwa harapan di dalam Yesus akan selalu menghasilkan sesuatu yang terbaik buat kehidupan setiap kita. Waktu saya nonton kembali lagi ke film Startup, walaupun gue tahu akhirnya Han Ji Pyong itu nggak jadi sama si Seo Dalmi, tapi gue percaya Tuhan tahu yang terbaik. Mantap nggak? Ya? Tapi itulah yang harus kita percayai. Dan itulah yang harus kita jalani saat kita selesai mendengarkan khotbah ini. Terima dan jalani dengan penuh sukacita. Dan yang kedua teman-teman, apalagi yang harus kita lakukan kemudian? Yang kedua adalah share it and make it viral. Teman-teman jangan sampai pengharapan itu berhenti di kita aja.
Ya, jangan sampai berita baik ini berhenti di kita aja. Jangan sampai cuma kita yang nikmatin, jangan sampai cuma kita aja yang seneng, jangan sampai cuma kita aja yang punya hidup yang berbahagia. Tapi biarlah ini juga menjadi bagian orang-orang di sekitar kita. So, teman-teman, start to share. Ya, share sesuatu entah kepada orang yang kita temui dimanapun, atau mungkin juga paling gampang adalah di platform-platform yang hari ini ada di sosial media kita, entah itu lewat feeds, entah itu lewat story, entah itu lewat status kita. Share, teman-teman. Sharekan harapan kita. Sharekan kepastian harapan di dalam Yesus itu kepada banyak orang. Dan saya percaya kalau setiap kita melakukan share ini, maka berita dari harapan ini, harapan di dalam Yesus ini, akan menjadi sesuatu yang viral di dunia ini. Karena kita tahu hari ini dunia sedang bersedih. Ya, di tengah-tengah pandemi corona dan juga resesi ekonomi, dan ada begitu banyak hal juga mungkin yang membuat kita sedih. Kalau teman-teman buka berita, saya bisa lihat dan saya sedih banget karena begitu banyak berita itu mendominasi kesedihan. Didominasi berita-berita itu dengan berita-berita yang membuat kita mungkin jadi ciut, jadi kecewa. Dan juga kita juga nggak bisa membendung begitu banyaknya berita-berita hoax, berita-berita yang nggak jelas keasliannya. Tapi saya mau bilang salah satu pesan yang asli dan pasti nyata, yaitu Yesus yang datang ke dunia ini untuk setiap kita. Dan biarlah itu menjadi berita yang kita share dan memenuhi semua timeline kita. Dan ketika teman-teman kita lihat dan mereka melakukan hal yang sama juga, percayalah itu akan jadi sesuatu yang viral. Itu akan blast begitu aja dan semua orang akan melihat. Dan saya percaya harapan yang dibagikan itu adalah harapan yang akan menular kepada orang-orang yang lain. Mereka di luar sana sedang menunggu sebuah harapan. Mereka di sana lagi tunggu sebuah sukacita. Mungkin mereka lagi kesepian, mungkin mereka lagi kesakitan, mungkin mereka lagi ngerasa putus asa. Share bahwa ada Yesus yang peduli buat mereka. Bahwa ada Yesus yang berinisiatif turun ke dunia untuk setiap kita. Ada Yesus yang memberikan sukacita itu menetap di dalam hidup kita, tidak tergantung kepada kondisi dan situasi apapun. Bagikan itu and make it viral. Dan saya percaya saat kita sama-sama sudah dengar kebenaran firman Tuhan ini, dan kita merenungkannya, dan kita membagikannya, melakukannya, percayalah pada akhirnya semua orang akan melihat perbuatan kita, dan mereka mempermuliakan nama Bapa kita di surga. Amin. Kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan bagikan untuk setiap kami. Terima kasih untuk peringatan-Mu untuk kami bisa tetap bersuka cita karena kami tahu pengharapan di dalam Engkau adalah pengharapan yang selalu nyata, pengharapan yang selalu pasti, pengharapan yang disediakan oleh Tuhan untuk setiap kami tanpa melihat latar belakang dan apa kehidupan kami. Dan pengharapan di dalam Yesus adalah pengharapan yang tidak akan pernah membuat kami kecewa untuk mengikuti Yesus. Dan biarlah Tuhan, pada hari ini kami meresponi setiap kebenaran firman Tuhan ini dengan menjalaninya, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Karena sungguh Tuhan, kami diingatkan satu kali lagi di momen Natal ini, Engkau datang untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus menolong setiap kami supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena saat kami menjadi pelaku firman Tuhan, maka di sanalah kami menyenangkan hati Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita tadi telah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh menguatkan kita pada hari ini. Saat ini kita akan merenungkan bersama-sama akan makna Natal yang tentunya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya, mari kita renungkan bersama-sama. Kita akan menyanyikan bersama saat ini lagu Malam Kudus. Saya undang untuk seluruh saudara yang ada di rumah bisa kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita naikkan pujian Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelah, ayah bunda yang tinggal
datang, terang besar turunlah, waktu tentra surgawi megah. Puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mau mengucap syukur pada saat ini Tuhan, kami boleh merayakan, merenungkan akan makna daripada kelahiran-Mu Tuhan ke dalam dunia ini. Walaupun kami melihat bahwa situasi dunia saat ini Tuhan baru, sekarang ini kami merasakan ada suatu hal yang sangat berbeda jauh dengan apa yang telah kami alami dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi kami bisa melihat bahwa Engkau adalah Allah yang memegang kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang penuh dengan kepastian. Engkau adalah Allah yang menjamin kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa apa yang telah terjadi di dunia ini Tuhan, semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari Engkau yang boleh pimpin sertai kami Tuhan, sehingga pada saat-saat sekarang ini Tuhan, di mana kami boleh merenungkan akan kelahiran-Mu Tuhan ke dalam dunia ini, kami bisa melihat bahwa ada harapan yang besar bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena kami telah mengikuti perayaan Natal, kebaktian Natal Tuhan. Dari awal kami mengikuti puji-pujian yang penuh dengan semangat dan sukacita, terutama pada saat firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah semuanya itu boleh menjadi berkat, pedoman dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami bersama-sama, sehingga benih firman Tuhan itu akan bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buahnya Tuhan. Kami dapat menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Kami akan sudahi Bapa untuk kebaktian Natal Tuhan pada hari ini Bapa. Kami mengucap syukur padamu. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Yes, Lord, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal dan Tahun Baru. Dear keluargaku tersayang, Natal kali ini berbeda dari Natal-Natal sebelumnya. Kalau biasanya kita bisa makan makanan yang spesial, tukar kado, berkumpul bersama di malam Natal, tapi Natal kali ini aku hanya berharap
semua mendapatkan kesehatan dari Tuhan. Mama, Papa, adik-adik, Oma Opa juga sehat kan? Natal kali ini kita syukuri yang ada. Walaupun kita rayakan dalam kesederhanaan, itu tidak akan mengurangi kehebatan Natal itu sendiri. Selamat Natal semua. Kita tidak bisa bersama. Namun, kasih Natal tetap menaungi kita semua. The Simplicity of Merry and Meaningful Christmas. Tanggal 25 Desember pukul 8 pagi. Kebaktian Natal ini dikhususkan untuk pelayan dan pengurus saja. Bagi jemaat, masih bisa beribadah secara online dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.